Allahu 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 Allahu. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini, malam ke-10 Ramadan, kita datang lagi untuk melaksanakan salat tarawih. Insyaallah, tentu hadirin sekalian, karena iman dan takwa benenge madododo kita pak hadirin sekalian, iman kita itu lemah. Walaupun adzan dikumandangkan di masjid, hayal shalah, mari kita salat. Hayyalal falah, mari kita beruntung. Tapi iman lemah, makun ruitapai hari sekalian, kita masih berada di tempat tidur mungkin, atau di tempat pekerjaan, atau memang tidak ke masjid, malas hari sekalian. Kenapa hari sekalian? Karena iman yang rendah. Iman itu hari sekalian ibarat kendaraan. Kalau motor kita hari sekalian madodong yakinna starter motor roe dena melemer. Kenapa hari sekalian madodong yakinna motor roe? Begitupun iman hari sekalian dipanggil untuk ke masjid, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pergi. Kenapa hari sekalian? Iman yang lemah. Tapi dari kemakasih yakinna mutoroy hadis sekalian si semistater maruni. Begitupun dengan iman hadis sekalian. Kalau iman bagus, mantap, sudah dipanggil ke masjid, segera dia ke masjid hadis sekalian. Kenapa? Imannya bagus hadis sekalian. Iman adalah al-iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal amrah. Iman adalah diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Jadi iman itu hanya sekalian bukan saja pengucapan, bukan saja pengikraran hadirin sekalian, pengakuan bukan saja hadirin sekalian, tapi ada pembenaran dalam hati, meyakini, kemudian ada pelaksanaan, harus ada aplikasi. Iman itu adalah harus ada penerapan, harus ada perbuatan, kita terapkan. Itulah iman hadirin sekalian. Jikalau hadirin sekalian, kita mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak kita praktekkan, iman kita itu belum sempurna hadirin sekalian. Tidak sempurna. Ilmunya ada, tapi tidak dilaksanakan hadirin sekalian, tidak ada artinya. Al ilmu bila amalin kasyajaran bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, segudang ilmunya hadirin sekalian, banyak, tapi tidak ada aplikasi, tidak ada praktek hadirin sekalian. Tentu hadirin sekalian, iman itu sangat lemah sekali. Harus ada praktek. Kata Dr. Halim Mahmud, mantan rektor Azhar di Mesir, pernah mengatakan begini: laisatil mushkilatul firqanil mushkilatul ilmah, walakinnal mushkilatu yajizna an tatbiqi muradatul ilm. Problem, persoalan sekarang ini adalah bukan lagi persoalan ilmu pengetahuan. Artinya apa hadirin sekalian? Kita ini sudah pintar-pintar semuanya, kata beliau. Ilmu sekarang ini tidak lagi kita pertanyakan. Orang semua punya ilmu hadirin sekalian, dan banyak. Sekarang sudah banyak media hadirin sekalian, media sosial, media cetak, sumber ilmu pengetahuan hadirin sekalian.
Itu sumber ilmu. Kita bisa membaca. Tapi yang masalah adalah, kata beliau, hiya ajizna an tatbiki muradun adalah ketidakmampuan mengamalkan apa yang ia tahu. Itu yang menjadi problema. Ilmu tidak masalah, tapi yang menjadi problema permasalahan sekarang ini adalah ketidakmampuan mengamalkan apa yang ia tahu. Itu yang masalah, hadirin sekalian. Kalau kita melihat dalam televisi, di media-media lain, hadirin sekalian, orang semua bicara. Kenapa begitu? Angkat bicara semuanya, ilmunya ada. Sudah ada ilmu, hadirin sekalian. Tapi hadirin sekalian, kenapa terjadi penipuan, terjadi perselingkuhan? Sekarang ini hadirin sekalian ada lagi namanya prostitusi online. Hebatnya sekarang ini. Jadi kalau kita bandingkan dulu, itu dosa itu tidak seperti mencarinya susah. Tapi sekarang ini hadirin sekalian sudah tinggal di kamar saja, chatting saja, tinggal bikin, membuat perjanjian. Itu mudah, itu dosa sekarang dibikin. Tapi kenapa kita langgar semua itu, hadirin sekalian? Yang rendah iman. Makanya iman itu perlu memang dipupuk. Harus dibina terus, hadirin sekalian, dibina terus. Karena kenapa kita berzina? Kenapa kita mencuri? Kenapa kita menipu? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak sholat? Adalah iman yang rendah. Iman yang rendah, hadirin sekalian. Makanya kembali lagi kita selalulah berzikir untuk membina itu iman kita, hadirin sekalian. Selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setiap saat, hadirin sekalian, supaya jangan sempat masuk syaitan mengganggu kita, hadirin sekalian. Banyak membaca Al-Qur'an, harus selalu datang ke masjid. Dipupuk itu, hadirin sekalian, insya Allah kita tidak akan terganggu oleh syaitan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah penyebab anak-anakmu, hartamu, kamu lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia silahkan urus. Tapi kapan, hadirin sekalian, sudah tiba untuk menjalankan ibadah, apakah ya sholat, ya puasa, semuanya, hadirin sekalian, pekerjaan yang lain kita tinggalkan untuk sementara, hadirin sekalian. Kalau manusia memang manusia sekarang ini mengaku beriman, wa bi'an nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia mengaku beriman, tetapi hadirin sekalian sebenarnya tidak beriman. Kurang imannya, hadirin sekalian. Kalau dia mengatakan ya cukuplah beriman, saya ini beriman dengan hati, tidak perlu jilbab, cukup iman yang bagus. Tapi praktekan tidak ada, imannya sudah ada, tapi tidak ada pelaksanaan, tidak mengeluarkan zakat. Iman semua, hadirin sekalian, itu lemah. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin sekalian, takwa. Kita belum masuk kepada puasa. Kita belum masuk kepada ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dulu takwa, hadirin sekalian. Takwa adalah, sudah lazim kalau dalam ilmu fikih mengatakan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, aman. Persoalannya adalah, adakah orang susah didapatnya mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala? Saya kira ini susah sekali dapat orang seperti ini. Sebagian saja, hadirin sekalian. Makanya ada mengatakan takwa adalah kehati-hatian. Ada yang mendefinisikan demikian, hadirin sekalian.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala atqakum, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mulia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu. Allah tidak melihat kepada wajahmu. Allah tidak melihat kepada keturunanmu. Allah tidak melihat kepada jabatanmu. Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hatimu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya tapi dia bertakwa kepada Allah, itu yang mulia. Tidak kaya atau miskin hadis kalian, tapi bertakwa kepada Allah, itu yang mulia. Punya jabatan lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mulia hadirin sekalian. Tidak punya jabatan, rakyat biasa tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mulia hadirin sekalian adalah hati kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Selanjutnya hadirin sekalian, kalau terjadi begitu, makanya ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kamu digoda oleh perempuan, digoda oleh uang hadirin sekalian, insya Allah iman yang mantap, ketakwaan yang kuat, insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan itu, karena kita tahu bahwa dunia ini adalah sementara. Laibun walahwun. Dunia ini adalah permainan saja, sandiwara saja. Umat Nabi Muhammad SAW hadirin sekalian hanya batas 60 sampai 70 tahun, lewat dari situ hadirin sekalian harus kita tinggalkan dunia ini. Saya kira ini hadirin sekalian, nanti kita sambung lagi, baru kita masuk kepada takwa, masuk kepada ya alladzina amanu, ayat yang saya sebutkan tadi insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful lail." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, sama halnya kalau dia salat separuh malam, seperdua malam. Man shallal subha fi jama'atin fakanna shalla kulla lailahu. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah seperti yang kita lakukan tadi hadirin sekalian, sama halnya kalau kita salat satu malam penuh. Itu hebatnya, dahsyatnya malam salat subuh secara berjamaah. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Setiap langkah kita hadirin sekalian mendapat pahala, melangkah lagi mendapat pahala, melangkah lagi mendapat pahala, dan berguguran kita punya dosa. Makanya semakin jauh kita dari rumah ke masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin susah pekerjaan sholat, artinya kita bangun termasuk salat subuh, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan pula hadirin sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam sedikit saya jelaskan tentang iman, dan juga sedikit saya jelaskan tentang ketakwaan. Sekarang ini adalah kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini turun di Madinah. Karena tempat turunnya Al-Quran ada dua tempat.
ada turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah dikatakan ayat Makkiyah. Ayat yang turun di Madinah dikatakan ayat Madaniyah. Atau ayat yang turun di Mekah dikatakan ayat Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah perpindahan sebelum Nabi pindah ke Madinah, ada turun di Mekah dikatakan ayat Makkiyah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, ada lagi ayat yang turun setelah berada Nabi di Madinah, maka dikatakan ayat Madaniyah. Ciri hadirin sekalian yang turun di Mekah adalah kalau ayat itu dimulai dengan ya ayuhan nas. Kenapa? Karena di Mekah Rasulullah SAW menyiarkan Islam. Belum banyak orang yang beriman, masih banyak yang ingkar terhadap ajaran-ajaran Islam. Hari ini masuk Islam, keluar lagi. Bahkan banyak yang masih kafir. Penentang-penentang Islam sudah banyak. Kurang yang beriman. Makanya hadirin sekalian, Allah turunkan ayat dengan ya ayuhan nas, masih dipanggil hai sekalian manusia. Belum dipanggil hai sekalian orang-orang yang beriman. Nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru Allah memanggil penduduk Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Kenapa? Sudah banyak orang yang beriman pada saat itu hadirin sekalian. Sudah banyak yang beriman. Kembali hadirin sekalian, di Mekah itu 13 tahun kurang lebih Rasulullah SAW menyiarkan Islam. Yang dia siarkan itu adalah iman. Bagaimana umatku ini bisa beriman kepada Allah, bisa taat kepada Allah, bisa melaksanakan perintah Allah. Karena kalau dengan iman hadirin sekalian, semua perintah Allah tidak susah untuk dikerjakan, tidak berat untuk dikerjakan kalau iman sudah tertancap dalam diri kita. Makanya diperlukan iman. Hadirin sekalian, diperintahkan puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, diperintahkan puasa ini hanya dipanggil orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman belum dipanggil. Kenapa? Orang-orang yang beriman inilah yang bisa mengerjakan puasa dengan penuh keikhlasan. Dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Dia yakin bahwa ini perintah Rasulullah SAW, sehingga dia kerjakan. Banyak Islam hadirin sekalian, banyak Islam. Belum tentu dia mukmin. Muslim belum tentu dia mukmin. Islam sudah banyak. Kalau hari ini dia makan di puasa bulan suci Ramadan, dia makan secara sembunyi, dia tidak puasa. Belum tentu dia mukmin. Belum tentu dia beriman. Karena imannya lemah, ya dia pura-pura loyo, pura-pura seakan-akan dia puasa padahal tidak puasa. Kenapa demikian hadirin sekalian? Adalah karena imannya rendah. Yang bisa menjalankan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Karena perlu dipahami hadirin sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar ilmu pengetahuan tentu ada pengamalan. Jadi ilmu dulu, setelah belajar ilmu baru amal. Artinya pekerjaan dikerjakan dari ilmu itu. Kemudian adalah dinilai amal itu kalau dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Tanpa dengan ikhlas, pekerjaan yang kita lakukan, menurut kita ibadah yang kita lakukan tidak akan mendatangkan pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Makanya ikhlas itu dituntut. Orang-orang yang beriman tentu mengerjakan ibadah puasa karena ikhlas. Ikhlas hadirin sekalian tentu beda tipis dengan riya. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Kita kerjakan puasa, kalau kita riya, mau dikata atau mau ikut-ikutan saja, orang tidak tahu. Yang tahu kita dengan Allah. Begitupun ikhlas. Kalau kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, maka yang tahu itu adalah juga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka hadirin sekalian, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, syaratnya dosa yang kita pernah lakukan, pernah kita kerjakan supaya diampuni oleh Allah hanya dua, yaitu iman dulu. Yakin bahwa puasa yang saya lakukan ini adalah perintah Allah. Yakin bahwa puasa yang saya lakukan ini adalah perintah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kapan keluar hadis kalian? Yang saya katakan hanya ikut-ikutan saja, turut ramai saja, apalagi karena namanya riya, hadis jelas kita tidak akan mendapatkan pahala. Tidak ada pengampunan, bahkan dosa yang kita lakukan kalau dikerjakan dengan penuh riya, hanya mau dikata, kita pamer. Yang kedua adalah wahtisaban. Agar dosa bisa diampuni adalah kita mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barulah namanya hadirin sekalian adalah dosa kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi malam, bahwa dosa itu sudah berkeliaran sekarang ini di mana-mana. Yang saya katakan tadi malam bahwa dosa dulu dicari. Itu pun belum tentu dapat. Tapi sekarang ini sudah masuk di kamar kita. Buka HP, keluar gambar yang lain. Itu sudah muncul. Kita bisa chatting, kita bisa selingkuh online. Sekarang prostitusi sudah ada, namanya prostitusi online. Begitu mudahnya sekarang mencari dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan puasa ini sebagai penghapusnya jikalau dikerjakan dengan imanan wahtisaban, insyaallah. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba dengan furidah beda. Dari kata kataba menulis. Kutiba adalah ditulis. Kalau dalam kaidah bahasa Arab fi'il madi majhul. Kalau dalam bahasa Inggris adalah passive voice, bukan active voice. Passive voice yang mengartikan diwajibkan. Artinya kalau perintah itu dilakukan dengan tertulis, itu lebih kuat dibanding dengan perintah dengan lisan. Makanya kalau furidah juga diartikan diperlukan. Artinya hadirin sekalian adalah juga wajib, tetapi berbentuk lisan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.
Di puasa ini sudah ada kewajiban sebelumnya, bukan saja sekarang ini yang kita lakukan, yang 30 harian 1 bulan penuh. Umat-umat dahulu juga diwajibkan puasa. Nabi Adam alaihissalam juga diwajibkan puasa. Dia puasa adalah yaumul bith, yaitu setiap bulan dia berpuasa pada malam, pada siang, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Umat-umat lain juga umatnya. Ada juga Nabi yang berpuasa puasa hari ini, besok tidak lagi. Diselang-selingi. Puasa Nabi Daud, puasanya Nabi Daud, puasa hari ini, besok tidak lagi, sampai begitu seterusnya, diselang-selingi untuk puasa. Ini puasanya Nabi Daud. Yang haram itu adalah puasa setiap hari. Ini tidak boleh. Sama halnya dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga adalah puasa 3 hari setiap bulan, cuman tidak ditentukan tanggalnya. Ada riwayat lain mengatakan. Dan ini Nabi Nuh ini umurnya, hadiskan umurnya itu waktu berdakwah saja 900 tahun. Bayangkan begitu panjangnya umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Beda dengan Nabi Musa alaihi salam. Puasanya dia adalah puasa 40 hari 40 malam. Dia tidak pernah makan. Bayangkan hadis kalian. Karena ini Nabi Musa, dia orangnya sakti dan susah diikuti puasanya ini. Umatnya tidak mampu mengikuti puasa 40 hari 40 malam tidak makan. Dan dijamin ini adalah mati kalau dia puasa. Alhamdulillah, puasa kita ini direvisi. Kemudian dengan sebanyak 1 bulan selama 1 tahun, namanya puasa Ramadan. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu hadis sekalian, bahwa puasa yang kita lakukan adalah suatu kewajiban. Artinya barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, maka dia mendapat pahala. Dan kapan dia tinggalkan dengan tidak ada uzur, maka dia mendapat dosa. Kita lanjut ayat, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada ibadah puasa adalah bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya takwa. Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini hadirin sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya kepada hadirin sekalian dan juga kepada diri pribadi saya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.